Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 21 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, memasuki mudik Lebaran Idul Fitri 2025, Bandara RHF Tanjung Pinang mendirikan posko monitoring angkutan udara. Posko ini bertujuan untuk mengawasi dan membantu pengamanan mudik Lebaran di bandara tersebut. Menjelang periode angkutan Lebaran 2025, Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Salah satunya dengan mendirikan posko monitoring angkutan udara Lebaran 2025. Posko monitoring ini bertujuan untuk mengawasi dan membantu pengamanan mudik Lebaran Idul Fitri di bandara tersebut. Eksekutif General Manager Bandara RHF Tanjung Pinang, Agung Brahmantio pada Jumat 21 Maret 2025 mengungkapkan, posko monitoring ini dibuka sejak tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025. Agung menyebut prediksi puncak arus mudik di Bandara RHF diperkirakan terjadi pada Kamis 27 Maret 2025 mendatang, dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 905 orang. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 7 April 2025 mendatang dengan jumlah penumpang diperkirakan sekitar 650 orang. Secara keseluruhan, total pergerakan penumpang dalam periode angkutan Lebaran ini diperkirakan mencapai 14.491 orang. Meskipun terjadi pengurangan frekuensi pada beberapa maskapai, ada juga tambahan penerbangan ekstra untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kita melakukan pemastian fasilitas, ya, dari people, proses, dan fasilitas kita. Ya, kita pemastian dan melakukan beberapa kegiatan dengan stakeholders kita. Ya, kita melakukan ramp safety campaign, kita melakukan terminal safety campaign, kita melakukan stress test untuk fasilitas yang ada di bandara. Lalu yang kemarin barusan tadi kita jam 9 kita melaksanakan apel bersama dengan para stakeholders kita yang ada di bandara maupun yang ada di eksternal kita, yaitu dari Sarnas, Damkar, dan sebagainya. Di posko ini sampai kapan, Pak? Ya, di posko ini rencana sesuai dengan edaran yang kita terima, arahan yang kita terima dari kantor pusat, head office, itu akan berlangsung dari tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April tahun 2025. Diketahui 3 maskapai penerbangan di Bandara RHF Tanjung Pinang, yakni Garuda Indonesia melayani 4 kali penerbangan per minggu, Citylink 3 kali seminggu, dan Batik Air beroperasi secara harian. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rencana pembangunan dam estuari di Kecamatan Teluk Bintan akan terlebih dahulu dibahas bersama. Hal ini sebelum adanya keputusan bersama apakah pembangunan tersebut dilanjutkan atau tidak. Bupati Bintan Robi Kurniawan yang ditemui belum lama ini mengatakan rencana pembangunan dam estuari di Kecamatan Teluk Bintan akan terlebih dahulu dibahas bersama. Hal ini sebelum adanya keputusan bersama apakah rencana pembangunan proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN ini akan dilanjutkan atau tidak. Robi menyebut hingga saat ini rencana pembangunan dam tersebut belum dibahas bersama. Bahkan Robi mengaku belum mengetahui seperti apa desain rencana pembangunan dam tersebut. Ingin nanti disesuaikan. Nah, seperti apa kita belum bisa membahas karena desain detailnya belum tahu kita seperti apa. Tapi pada intinya nanti desain ini dibahas secara bersama. Nanti kita putuskan bersama-sama dilanjutkan atau tidak. Tapi prosesnya masih sangat-sangat panjang. Diketahui, rencana pembangunan dam ini diperkirakan akan berdampak terhadap sejumlah kawasan di wilayah tersebut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengungkapkan 3 kasus narkoba pada pelaksanaan operasi Antik Seligi 2025.
Polresta Tanjung Pinang gelar operasi antik seligi 2025 selama 2 minggu, yakni sejak 17 Februari hingga 2 Maret 2025 lalu. Dari operasi ini, Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengungkap 3 kasus peredaran gelap narkoba. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi belum lama ini menjelaskan, dalam operasi itu pihaknya mengamankan 3 orang tersangka, yakni masing-masing berinisial D, ZS, dan BK. Kapolresta menyebut ketiga tersangka diamankan di waktu dan lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti beberapa paket diduga berisi narkotika jenis sabu. Ketiga kasus yang diungkap tersebut menurut Kapolresta tidak saling berkaitan atau jaringan yang berbeda. Polres Tanjung Pinang telah melaksanakan operasi antik, yaitu yang terhitung tanggal 17 Februari sampai 2 Maret. Dengan hasil operasi antik, kita berhasil mengungkap 3 kasus ya terkait dengan peredaran narkoba. Tiganya pengguna atau pengedar? Ini kategori pengedar ini. Oh, pengedar tiga-tiganya. Ya. Jadi ini ada 3 hasil operasi antik yang kita amankan karena waktunya kan hanya 14 hari dan sekarang sudah diproses di Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Dan untuk yang ketiganya ini saling berkaitan atau tidak? Nah, ini berbeda, kan berbeda TKP, berbeda sindikat, ya kan, berbeda pengedarannya. Hingga saat ini, ketiga tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati tetapkan Kabupaten Bintan dalam status tanggapan darurat bencana pasca terjadinya banjir yang merendam beberapa lokasi di wilayah setempat. Usai diguyur hujan deras dalam beberapa hari berturut-turut, sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan dan sekitarnya terdampak banjir pada Kamis 20 Maret 2025. Dengan adanya kejadian ini, Bupati Bintan Robi Kurniawan telah mengambil kebijakan dengan menetapkan Bintan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Status tanggap darurat bencana tersebut ditetapkan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan, serta berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG bahwa diperkirakan masih akan terjadi kondisi hujan untuk beberapa hari ke depan di wilayah setempat. Tanggap darurat bencana. Sampai kapan ya Pak? 14 hari. 14 hari ke depan. 14 hari ke depan. Ya, karena tadi BPBD melaporkan beberapa kecamatan kita yang terdampak banjir, kemudian dari BMKG juga menyampaikan prediksi beberapa hari ke depan juga masih harus diwaspadai gitu. Nah, dalam tanggap darurat ini Kita berkoordinasi ya dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, kita berkoordinasi. Kemudian dengan kita tetapkan ini bisa ada langkah-langkah seperti contohnya kita bisa ya menganggarkanlah dapur umum, kemudian segala macam hal pendukung untuk korban-korban terdampak. Bupati Bintan juga melakukan peninjauan secara langsung ke salah satunya di lokasi banjir di Kampung Pisang, Kelurahan Kijang Kota. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas tetap bersama kami. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor diringkus Satreskrim Polres Bintan. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bintan membekuk 2 pelaku kasus pencurian sepeda motor atau curanmor. Kedua pelaku masing-masing berinisial A dan C tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda. Kanit Opsnal Polres Bintan Ibda Raffi Arya Yudantara pada Kamis malam mengatakan, dalam aksinya pelaku membawa sepeda motor korban yang saat itu kondisinya tidak dikunci stang. Ibda Raffi menyebut sepeda motor diduga hasil curian telah dijual pelaku dengan harga Rp800.000 dan Rp1,6 juta, di mana 1 unit sepeda motor tersebut sempat ditawarkan untuk dijual melalui media sosial. Dari pemeriksaan sementara, uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk keperluan sehari-hari dari pelaku. Modus operandi pelaku yaitu membawa motor dengan cara motor ini tidak dikunci stang, kemudian diambil oleh pelaku. Kemudian untuk yang satunya dengan modus operandi yang sama. Untuk sementara ini pelaku berjumlah 2 orang yang melaksanakan tindak pidana curanmor tersebut.
Bang, hasil curian ini dijual dan udah diterima uang berapa, Bang? Untuk motor ini dijual dengan harga 800.000. Kemudian yang Honda Beat dijual dengan harga 1,6 juta. Untuk setiap unit motornya dijual pada siapa ya, Bang? Untuk motor ini dijual pengakuan dari tersangka, dijual ke teman-temannya. Kemudian untuk yang BB Astrea ini dijual pelaku menggunakan media sosial Facebook. Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah pemudik Lebaran Idul Fitri 2025 yang melewati Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang diprediksi mencapai 233.000 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KSOP menyiapkan puluhan armada kapal. Ditemui pada Jumat 21 Maret 2025, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang Imran mengatakan, jumlah penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang diprediksi meningkat pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Imran menyebut jumlah penumpang arus mudik diprediksi mencapai sekitar 233.000 orang, baik penumpang yang berangkat maupun yang tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Dengan rincian sebanyak 115.000 penumpang tiba dan sekitar 118.000 penumpang berangkat. Dirinya juga memperkirakan puncak mudik terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2025. Sementara arus balik diprediksi memuncak pada tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 6 April 2025. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Terminal Sri Bintan Pura telah menyiapkan 55 armada kapal. Dari jumlah tersebut, 49 kapal melayani rute domestik dan 6 kapal melayani rute internasional. Total penumpang yang melewati Terminal Sri Bintan Pura sekitar 233.000 orang sekian, dengan rincian yang tiba atau yang datang itu sekitar 114.000 dan yang berangkat sekitar 118.000 sekian. Dari 55 ini ada 49 kapal yang melayani rute domestik dan 6 kapal yang melayani rute internasional. Pihak KSOP juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik sejak jauh hari, serta memanfaatkan sistem e-ticketing yang telah diterapkan di Terminal Sri Bintan Pura. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.